Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita segera akan membahas hal ini. Sebagaimana tadi Rati sudah sampaikan, Tih ya. Ya. Ini ada pernyataan dari Anies Baswedan. Begitu ya. Betul. Kita simak saja langsung. Silakan. Kutipannya berikut ini. IKN tadi, saya numpang jawab 1 menit ya. Ketika tujuan membangun kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi, antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata. Argumennya sama. Tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Ya, dalam diskusi terbuka kita melihat nampaknya Anies Baswedan ini cukup mengkritisi. Ternyata memang kalau Anies menyatakan tujuan dan juga apa yang dikerjakan ini nggak nyambung begitu ya. Dan soal pemerataan tadi ya. Berbicara soal pemerataan yang dilakukan saat pembangunan IKN, dan apakah ini juga mencerminkan nantinya kalau Anies Baswedan terpilih ternyata juga tidak akan melanjutkan IKN atau Ibu Kota Nusantara. Kita akan membahas hal ini dengan dua narasumber yang sudah bergabung. Sudah ada Bang Irwan Veco. Bang Irwan Veco, juru bicara TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi Bang Irwan. Pagi Bang Irwan. Terima kasih sudah hadir Bang. Siap. Baik, selain itu juga selain Bang Irwan sudah ada Mas Zulfikar Amir, juru bicara Timnas Anies Muhaimin. Selamat pagi Mas Zulfikar Amir. Selamat pagi Mas Arief, selamat pagi Mbak Kamarati, selamat pagi Bang Irwan. Ya, terima kasih Mas. Waktunya saya mau ke Mas Zulfikar dulu Mas. Kalau mengutip pernyataan Anies dalam diskusi terbuka ini nampaknya cukup keras mengkritisi IKN. Apakah ini juga menggambarkan bahwa Anies nantinya juga tidak akan menjalankan atau melanjutkan IKN ke depannya? Ya, terima kasih Mbak Kamarati. Sebelum saya menjelaskan, saya perlu beri informasi dulu bahwa selama 2 tahun terakhir saya sudah melakukan penelitian mengenai IKN. Jadi insya Allah apa yang akan saya katakan ini cukup valid datanya ya. Nah, ketika kita bicara tentang proyek IKN ini sebenarnya secara niat itu sangat baik. Karena selama bertahun-tahun sejak Indonesia merdeka terjadi ketimpangan wilayah antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Dan apa yang ingin dicapai oleh Pak Jokowi sebenarnya itu sangat positif, di mana akan muncul pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Tetapi sayangnya solusi yang ditawarkan atau solusi yang sedang dikerjakan itu tidak akan menyelesaikan masalah yang sangat fundamental, yaitu regional disparity atau ketimpangan wilayah di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena seluruh sumber daya yang sekarang digunakan oleh pemerintah pusat untuk membangun satu kota itu tidak akan menyulut pertumbuhan ekonomi secara merata di seluruh Indonesia. Dan ini akan hanya menciptakan ketimpangan baru ketika ada ratusan triliun digunakan untuk membangun satu kota yang baru sama sekali, sementara kota-kota lain itu tidak terbangun dengan baik. Jadi kalau saya bisa kasih metafora gini Mbak, jadi misalnya ada seorang bapak punya anak 5 ya, dia ingin melakukan pemerataan, dia punya duit 5 juta, lalu kemudian dia punya anak baru, anak yang ke-6. Nah, seluruh duit yang dia punya 5 juta ini dikasih ke anak yang ke-6. Sehingga yang anak 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak dapat. Itu kan berarti tidak ada keadilan di situ. Mesti yang dilakukan adalah dengan memberikan duit ke seluruh anaknya secara merata. Nah, sebenarnya logika ini yang bisa dipakai untuk menyelesaikan permasalahan ketimpangan regional di seluruh Indonesia. Dan ini sebenarnya sudah berbasis pada studi-studi yang dilakukan oleh banyak peneliti dan ilmuwan dari seluruh dunia, di mana sebenarnya pemerataan pembangunan itu bisa dilakukan tanpa harus melakukan pemindahan ibu kota.
Ya, jadi ada beberapa instrumen yang bisa dilakukan, misalnya instrumen fiskal, lalu kemudian pemerataan infrastruktur, pemerataan sumber daya manusia, lalu kemudian penguatan desentralisasi sehingga daerah-daerah itu memiliki otoritas yang cukup untuk melakukan pembangunan ekonomi dan mendorong pertumbuhan secara merata. Nah, ini yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Pak Anies, di mana kita ingin melihat bahwa pemerataan pembangunan itu tidak hanya terjadi pada satu titik kota baru, tetapi kota-kota yang sudah ada yang kemudian kita bangun dari skala kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar. Nah, kalau kita lihat biaya yang digunakan oleh pemerintah Jokowi untuk membangun IKN ini itu sebesar 466 triliun, di mana 20%-nya itu datang dari APBN. Jadi ada sekitar 90 triliun digunakan untuk membangun kota IKN ya, yang diambil dari pajak rakyat. Tetapi sebenarnya juga uang ini pun sebenarnya tidak cukup, karena 90 triliun itu hanya bisa dipakai untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan yang luasnya itu seperti Jakarta Pusat tambah Kuningan. Dan untuk membangun seluruh kota IKN itu membutuhkan dana jauh lebih besar. Nah, apa yang ingin dilakukan oleh Anies adalah memeratakan sumber daya yang dimiliki sehingga 14 kota besar. Mas Zulfikar, kami sudah menangkap poin Anda, sambil kami juga memperbaiki kondisi komunikasi kita ya Mas Zulfikar. Saya mengkhawatirkan Anda sepertinya tidak bisa mendengar suara kami di tanah air. Tapi poin ini sudah kami tangkap. Ada Bang Irwan Veco yang mungkin bisa menanggapi, karena kalau tadi Mas Zulfikar mengatakan 2 tahun dia melakukan riset di IKN ini. Bang Irwan sendiri punya standing apa nih untuk menjawab tudingan Mas Zulfikar ini? Ya, jadi ini saya melihat pernyataan Anies ini bentuk inkonsistensi gitu. Kenapa? Karena sebelumnya waktu ditanya ya, Mas Anies itu mengatakan bahwa IKN itu adalah sebuah undang-undang. Jadi siapapun kemudian pemimpinnya, presidennya harus kemudian melaksanakan undang-undang itu. Dan kemudian pernyataan terakhir justru mengatakan bahwa membangun IKN itu sebuah langkah yang bermasalah dan tidak nyambung antara tujuan dengan yang dijalankan. Nah, kalau kita mendengar tadi paparan yang disampaikan Mas Zulfikar itu sebenarnya itu sangat teknis dan angka-angkanya pun nggak seperti itu ya. Sekarang pun hanya sampai dengan progres sekarang itu puluhan triliun ya, dari rencana yang sampai 2024 60 triliun untuk kawasan inti pemerintahan. Tetapi saya melihatnya bukan begitu gitu loh. Saya melihat Mas Anies ini cenderung kemudian ingin berbeda, tetapi sebenarnya itu juga bukan sesuatu yang disepakati dalam koalisinya. Pertama, IKN ini kan didukung oleh PKB dan Nasdem. Bahkan Pak Surya Paloh jelas ya menyatakan, bisa dilacak di internet, bahwa jejak digitalnya gitu ya, bahwa siapapun presidennya harus melanjutkan IKN. Termasuk dia memastikan Anies akan melanjutkan IKN. Kedua, PKB itu ketua umum paling pertama yang tumpengan di titik 0 IKN itu adalah Caimin. Berdoa agar IKN bisa fungsional tahun depan. Nah, menurut saya itu dulu kita melihat, jadi ini bukan masalah perdebatan teknis, tetapi nyambung nggak nyambung tetapi gitu. Ini hampir kita bisa mengatakan bahwa Anies tidak akan melanjutkan IKN, termasuk kita melihat bahwa dia tidak memasukkan IKN dalam visi misinya. Betul. Ya. Nah, kemudian saya melihat logika. Kalau soal ketimpangan Bang Irwan, Anda bisa nggak menjawab itu? Ya, benar. Sebentar. Begini dulu, ini masyarakat harus tahu juga bahwa PKB Nasdem itu ikut menyetujui anggaran IKN. Ya. Di DPR sana ya? Ya, di DPR. Dan itu kan Mas Anies kan didukung oleh Nasdem dan PKB. Nah, terkait ketimpangan begini. Logika Mas Anies membandingkan pembangunan ibu kota negara dengan membangun kota baru itu keliru. Mas Anies artinya nggak bisa membedakan antara pembangunan kota ya dengan ibu kota baru. Kota ini tiap tahun sudah ada anggarannya, udah ada wali kotanya, ya sudah ada APBD-nya. Tanpa kita membangun IKN pun ini pertumbuhannya akan jalan karena memang anggarannya rata-rata terus meningkat tiap tahunnya, baik melalui APBD-nya
maupun juga transfer keuangan daerahnya. Ya. Tetapi kalau bicara mengenai itu membangun satu kota baru, enggak. Membangun IKN itu adalah sebuah transformasi ekonomi bangsa. Transformasi pertumbuhan ekonomi, bayangin gitu. Selama ini puluhan tahun kita merdeka, kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur itu hanya 15% dari pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi Mas, Anda juga melihatnya bahwa pernyataan Anies Baswedan menyatakan bahwa seharusnya tidak usah memindahkan kota, tapi membangun kota di level kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, begitu. Ya, Lebih baik seperti itu sangat keliru gitu loh. Karena tanpa sebuah terobosan besar memindahkan IKN, selama ini kota kecil itu juga bertumbuh jadi menengah, kota menengah juga bertumbuh jadi besar karena memang sudah ada masing-masing anggarannya. Saya melihat justru kita memang kemudian kalau melihat ya ketimpangan, ya kalau kita bicara NKRI ini sudah sangat tepat gitu. Bagaimana kemudian pemindahan IKN ini bisa kemudian menggeser pertumbuhan dari semua bidang ya, semua sektor dari barat kemudian lebih ke timur. Jaminan akan hal itu? Jaminan akan hal itu dong. Buktinya kan sudah terlihat sekarang. Ya dengan bergeser IKN begini, dari timur tentu serapan lokal bertumbuh ya, tenaga lokal, tetapi kontribusi provinsi di sekitar IKN juga sangat besar. Meskipun tadi Mas Zulfikar Amin mengatakan saya juga udah riset ini 2 tahun loh. Artinya ya sepertinya ada pro dan kontra soal serapan ini, soal optimalisasi dengan pembangunan ini. Kita lanjutkan lagi nanti. Ya, kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi.